Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di pembelajaran algoritma dan pemrograman. Mohon maaf saya sebelumnya karena terlambat mengupload video pembelajaran. Tapi tidak apa-apa ya. Semoga ini tidak mengurangi semangat belajar kalian. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas modul 7 tentang teknik pengulangan bagian 2. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang teknik pengulangan bagian 1, yaitu for dan while. Ini ada 3 ya kalau DC. Kalau bentuk umum for itu seperti ini, ada for, kemudian ada variabel. Variabelnya itu adalah dikasih nilai awal, kemudian akan dilakukan pengulangan sebanyak berapa kali di sini, counternya itu up atau down. Kemudian, nah ini bentuk umum dari while. Jadi selama kondisinya belum terpenuhi, maka dikerjakan seperti itu. Itu cara membaca sederhananya. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ketujuh. Yang ketujuh ini ada do while. Do while ini sedikit berbeda ya dari while. Kalau while itu kan berarti kerjakan dikasih kondisi terlebih dahulu. Selama kondisinya belum terpenuhi, maka dikerjakan. Nah, berbeda dengan do while. Do while ini kerjakan terus menerus atau kerjakan terlebih dahulu selama kondisinya belum tercapai. Cuma dibalik saja ya. Jadi di sini do, kerjakan, yang dikerjakan adalah pernyataan 1, pernyataan 2 dan seterusnya. Yang dimaksud pernyataan di sini adalah kode yang akan dijalankan. Kode itu ya bisa penjumlahan atau hanya menampilkan teks di layar seperti itu kira-kira. Jadi di sini kerjakan, perintah kerjakan terlebih dahulu. Apa yang dikerjakan ada di dalam kurung kurawal. Ini dikerjakan sebanyak kondisi ya. Kondisi selama kondisinya belum tercapai, ini akan terus dikerjakan. Ini untuk dasar teorinya, silahkan teman-teman baca ya, baca sendiri. Terus kita akan langsung masuk ke contoh program. Nah, di sini ada kegiatan praktikum program do while. Silakan teman-teman di copy ini untuk memahami bagaimana cara membacanya. Ya, di copy. Kemudian ini saya siapkan di sini ya. Nah, di praktikum 15, prak 15 ini ya, bagaimana sih cara membaca kodenya, kode do while. Kita langsung saja jalankan aplikasinya. Nah, ketika sudah di build kemudian running, di sini ada tampilan 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, ini bagaimana? Kenapa bisa muncul angka seperti ini? Kita coba pahami dari kode yang kita tulis atau kita pastekan di sebelah kiri ini. Nah, silakan teman-teman dipaste ya. Pakai kode blok boleh, pakai dev C++ juga boleh. Atau pakai compiler online juga boleh, tapi kayaknya ada perbedaan hasil. Karena beberapa kali saya mencoba untuk mengerjakan materi-materi lain, itu ada perbedaan ya dari compilernya. Nah, di sini ini membuat deklarasi variabel i atau penampung ini ya akan memiliki tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian disettinglah si i ini awalnya bernilai 0. Jadi i-nya ini kosong atau ya bukan kosong ya. Kalau kosong itu 0, tapi ini memiliki nilai 0. Kemudian kerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah menampilkan nilai. Nah, ini menampilkan nilai variabel ya, atau isi dari variabel i ini akan ditampilkan selama i-nya ini kurang dari 5 atau ya 4 lah. Berarti kan kalau i kurang dari 5 ya sama aja i itu sama dengan 4 kan ya gitu ya. Nah, di sini sudah jelas. Kita coba baca. Di sini kenapa langsung tampil 0? Karena di sini belum melakukan pengulangan ya. Hanya menampilkan di nilai 0 ini tampilkan i. I-nya kan awalnya 0. Ini berarti menampilkan 0. Kemudian dilakukan pengulangan.
I plus plus ya. I plus plus ini kan seperti ini ya. Nah tadi I plus plus itu sama aja I plus 1. Jadi diulang terus menerus, atau I plus plus yaitu I nya naik 1, 2, 3 seperti itu. Nah masuk ke pengulangan pertama I plus plus, I nya itu 0 awalnya ya. Nah di sini penampungnya ini adalah, anggaplah ini penampung lah ya. Penampungnya ini awalnya nilainya 0. Kemudian si 0 ini akan ditambahkan 1 di dalam I plus plus ini, berarti I nya ditambah 1. Nah 0 ditambah 1, ini pengulangan pertama jadi 1. Kemudian masuk ke pengulangan yang kedua, masih dikerjakan karena kondisinya ini kan baru diulang 1 kali ya kan. 4 belum tercapai berarti ini. Kemudian lakukan pengulangan lagi, diulang lagi, muter di sini. I yang tadinya nilainya 1 di sini, kemudian ditambahkan 1 pada pengulangan kedua, akan menghasilkan nilai 2 ya di sini. Nah, ini pengulangan yang kedua. Kemudian kondisi I ini apakah sudah terpenuhi sampai 4? Belum, ternyata baru diulang 2 kali, maka diulang lagi. I-nya yang tadinya nilainya ini adalah 2, kemudian ditambahkan 1 I plus plus pada pengulangan yang ketiga. Nah 2 ditambah 1 lagi maka menjadi 3 di sini. Ini baru pengulangan yang ketiga. While I, selama I-nya kurang dari 5, apakah 3 ini sudah mencapai kondisi ini? Nah I-nya kan harus 4 kali berarti ya. Ternyata ini baru 3 kali. Nah jadi diulang kembali 1 kali lagi ya. I-nya sekarang sudah punya nilai 3, ingat. Tampilkan, ini kan menampilkannya satu-satu, berarti 0, tampilkan 1, tampilkan 2, tampilkan 3. Nah di sini sekarang nilainya 3. Tambahkan 1 lagi I plus plus. Nah maka muncullah 4. Ketika di sini sudah sampai 4 atau pengulangan yang keempat, maka pekerjaan ini selesai. Jadi do ini atau pekerjaan menampilkan ini dilakukan terus-menerus selama kondisinya belum terpenuhi. Di sini kan dilakukan terus ya. Diulang 1, lakukan lagi karena belum 4, 2 lakukan lagi karena belum 4. Masuk ke 3, belum 4, masuk ke 4, selesai karena sudah sampai ke 4. Kira-kira seperti itu. Kita masuk ke penjelasan short code yang kedua ya, atau masuk ke praktikum 16. Di sini ada source code. Silakan teman-teman copy, klik kanan copy, dipaste ke dev C++ kalian atau pakai kode blok. Nah, ini saya sudah menyiapkan di sini ya. Kira-kira seperti ini, silakan teman-teman jalankan. Ini kurang lebar sepertinya. Nah, kita jalankan. Nah, kita build and run, akan menghasilkan tampilan seperti ini. Program dasar tampilannya ya. Program dasar. Apakah Anda ingin menampilkan lagi? Kalau kita ketik Y, dia tampil. Y lagi, tampil lagi. Kalau T, selesai. Nah seperti itu. Nah bagaimana cara memahaminya? Kita jalankan terlebih dahulu, kemudian kita baca ya. Nah di sini ada sebuah variabel atau deklarasi variabel di sini ya, punya karakter itu 2. 2 itu ya kalau enggak Y, T isinya itu ya tadi ini untuk menampung Y dan T. Si jawaban ini atau variabel ini tipe datanya adalah karakter. Jadi kalau dimasukkan angka ya angka itu jadinya karakter, bukan ketika 2 ditambah 2 jadinya 4, tapi karena tipe datanya karakter ya 2 tambah 2 jadi 22 kayak gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah di sini membuat variabel jawaban, ingat jawaban ini adalah penampung nilai. Nilai apa yang ditampung? Lihat di sini, kerjakan. Apa yang dikerjakan? Pertama menampilkan
menampilkan program dasar. Kemudian menampilkan teks ini. Kemudian di sini ada inputan, menginput jawaban Y atau T. Jadi yang diulang yaitu terus selama kondisinya di sini belum tercapai. Nah, di sini untuk scanf ini kan inputan ya. Di sini kenapa %s? Karena yang diinputkan itu berupa string. String itu ya masih sama dengan karakter ya. Jadi %s. Kemudian di sini ada jawaban. Jawaban ini apa? Ini yang atas ya. Nah, jawaban ini adalah penampung. Ketika kita sudah menginputkan Y, semisal di sini ya, kita memasukkan Y, enter. Nah, Y yang kita masukkan itu akan ditampung ke dalam variabel jabatan ini. Nah, jadi punya nilai. Setelah ini punya nilai, tadi kita inputkan. Setelah inputkan kita punya nilai, kemudian kita masuk ke proses pengulangan. Di pengulangan ini bagaimana cara membacanya? Ingat, strcmp ini adalah digunakan untuk membandingkan dua buah string ya, ingat, bukan membandingkan dua buah integer. Jawaban tadi kan bernilai Y yang di dalam kurung bernilai T, maka akan menghasilkan nilai 1. Ini cara bacanya ya. Bandingkan. Apa yang dibandingkan? Ini Y, ini T. Sama enggak? Kalau beda menghasilkan nilai 1. Seperti itu. Kalau di sini perbandingan antara string yang pertama dan string yang kedua, ini nilainya sama, maka akan menghasilkan nilai 0 gitu. Nilai 0 itu adalah nilai yang tercapai ya di sini, atau nilai benar. Nah, di sini kita coba lagi masukkan nilai T. Nah, T ini nanti akan ditampung di jawaban. Kemudian tekan enter. Nah, berarti program selesai. Maksudnya bagaimana? Bandingkan ya, bandingkan antara ini tadi T dengan ini apakah sama? Kalau sama, maka akan menghasilkan nilai 0. Selama perbandingan ini ya, selama perbandingan ini menghasilkan nilai 0, maka program selesai. Tapi selama perbandingan ini menghasilkan nilai 1, maka program ini, statement ini atau pernyataan ini akan diulang terus-menerus sampai apa? Sampai menemukan kondisi di mana kondisi ini bernilai 0. Seperti itu, teman-teman. Jadi while selama perbandingannya di sini bernilai false atau 1 ya. Pokoknya kalau nilainya 1 ya diulang terus gitu ya. Karena diinputkan Y ya. Kalau di sini Y itu kan tidak sama dengan T ya, jadi beda. Kalau di sini beda, maka hasilnya adalah 1. Kalau perbandingan ini hasilnya 1, maka program akan diulang terus seperti itu, karena hasilnya adalah 1. Tapi kalau seumpama ya, jawaban ini bernilai T. Nah, jawaban T sama T ini bernilai 0. Seperti ini jadinya. Karena apa? Karena sama. Selama perbandingan ini menghasilkan nilai 0, maka program selesai. Seperti itu kira-kira, teman-teman ya. Kira-kira bisa difahami ya. Ini masih gampang kok. Kemudian kita lanjutkan ke modul. Oh, di modul ini ternyata udah selesai. Cukup singkat ya untuk penjabaran dari do while. Ya, ini cuma satu materi, jadi sangat singkat. Nah, di sini saya ingin mencontohkan satu lagi karena ini udah selesai ya materinya. Di sini kan ada tugas, silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan. Nah, di sini ada saya beri satu contoh kode lagi. Kalau seumpama dijalankan, ini akan menghasilkan pengulangan ya. Apa yang diulang? Nah, di sini integer i-nya dimulai dari 1. Nah, jadi i-nya itu bernilai 1. Kerjakan, apa yang dikerjakan? Tampilkan teks hello world dan nilai i.
Nah, di sini baris yang pertama ini ya, baris pertama ini belum masuk ke dalam pengulangan. Seperti itu kira-kira. Karena ini baru perintah untuk menampilkan, tampilkan, kan belum diulang, baru menampilkan saja sih. Kemudian i-nya ini akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, ingat i dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini ya. Jadi while selama pengulangannya atau selama i ini diulang belum sampai 5, maka program ini akan terus dijalankan. Dijalankan sampai apa? Sampai i-nya itu i-nya sampai 5 ya, 5 kali pengulangan. Kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Kalau ada yang masih bingung, ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung di kolom komentar boleh, atau mau japri chat saya juga boleh, atau bertanya di grup juga boleh. Terima kasih, semoga ini bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.